A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Toha, sesungguhnya kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar kau menjadi susah, melainkan menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja, puji, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada kerabat keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya selaku ahli jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman semua yang insya Allah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wasilah Nurisna ini dari Kuarca Bandung, Sampurasun. Teman-teman yang diridhoi oleh Allah, saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang suci. Tentu terdapat hari-hari yang penting, hari-hari yang bersejarah bagi umat Islam di dunia. Salah satunya adalah malam Nuzulul Quran. Teman-teman semua, pada malam 17 Ramadan 610 Masehi, malam yang penuh dengan rahmat dan berkat karena menjadi tonggak sejarah bagi umat Islam. Pada malam itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkan wahyu pertama ke Rasul terakhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an malam itu di Gua Hira kepada Nabi Muhammad. Tapi perlu kita ketahui, Al-Quran tidak diturunkan langsung pada malam itu. Al-Quran tidak langsung diturunkan secara rapi dan tertata dari Al-Fatihah sampai An-Nas, melainkan sedikit demi sedikit, ayat demi ayat selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Masya Allah, berpuluh-puluh tahun Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Teman-teman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar, secara pokok, Al-Quran itu mengandung 3 unsur. Yang pertama, unsur akidah atau kepercayaan. Al-Quran itu menanamkan kepada diri kita, Al-Quran itu menanamkan kepada diri seluruh umat Islam bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang patut dipuja dan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, barulah ditanamkan kepercayaan adanya utusan-utusan Allah, adanya Rasul-Rasul Allah, dan adanya hari akhir. Karena setelah Al-Quran menanamkan kepercayaan itu, maka hilanglah kabut-kabut yang menyelubungi bahwa Tuhan itu terbilang dan bermacam-macam. Yang kedua, secara syariah atau peraturan kita kepada Allah Maha Pencipta kita maupun peraturan kita kepada sesama manusia. Seperti istilah dalam Al-Quran, hubulun minallahi wa hubulun minan nas. Hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Yang ketiga adalah akhlak. Al-Quran menanamkan kepada diri kita untuk berakhlak baik, berakhlak mulia, beramal soleh. Nah teman-teman, selain dari 3 itu, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita agar memberi kita rahmat dan obat. Seperti ini. Mungkin teman-teman semua pernah berpikir atau sedang berpikir bahwa membaca Al-Quran itu sebuah keterpaksaan sehingga kita semua berat untuk melakukannya. Atau mungkin teman-teman semua berpikir bahwa Al-Quran itu sebuah beban. Jika kalian masih berpikir seperti itu, berarti kalian semua belum mengerti dan belum memahami arti makna tujuan adanya Al-Quran. Seperti ayat yang tadi awal saya bicarakan, ma anzalal Qur'ana illa ma anzalna alaikal Qur'ana illa tashqa. Bahwa sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran bukan untuk membuat kita beban, bukan untuk membuat kita terbebani, bukan untuk membuat kita susah,
melainkan menjadi obat untuk kita. Teman-teman semua mungkin pernah merasakan yang namanya penyakit hati, susah menerima qada dan qadar dari Allah. Teman-teman, tidak ada obat medis untuk menyembuhkan penyakit itu. Hanya Al-Quran yang bisa menyembuhkan. Maka dari itu, dengan adanya malam nuzul Al-Quran, semoga kita bisa merubah mindset kita, bisa merubah pikiran kita bahwa Al-Quran itu bukan beban untuk kita, melainkan menjadi jawaban dari setiap pertanyaan kita dan menjadi obat dari setiap penyakit kita. Nah, teman-teman, cukupkan sekian dari saya. Semoga kita selalu ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Wasilah Nurisna ini pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.